untuk menghentikan masa menstruasi cucu perempuannya yang berusia 10 tahun. Neneknya memaksanya untuk melakukan suntikan hormon setiap bulan. Lalu membungkus dadanya dengan kain ketat. Di bawah kerusakan nenek yang berhati hitam. Karena suntikan jangka panjang, lutut Pearl secara bertahap mulai merusak wajahnya yang lebih dewasa. Tetapi tidak peduli seberapa tertunda, dia tidak lagi cocok untuk menjadi bintang cilik. Studio rekaman untuk bernyanyi, dan ingin Pearl menjadi penyanyi. Tetapi rasa sakit di lututnya membuat suara Pearl bergetar. Direktur sangat kecewa dan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mempekerjakan Pearl. Tetapi dia dapat merekomendasikannya ke ruang dansa lokal. Nenek sangat marah sehingga dia memukul dan memarahi Pearl. Pearl berkata bahwa selama dia berhenti menyuntik dirinya, dia akan bekerja lebih keras lagi. Setelah mendapatkan uang dari bernyanyi selama beberapa waktu, dia benar-benar membawa gadis kecil itu untuk tampil. Dia bernyanyi berlangsung selama 10 tahun. Pearl juga menjadi bintang karena penampilannya yang bagus. Untuk mencegah Pearl pergi, nenek akan datang untuk mengawasi penampilannya setiap hari. Hari ini, Xie Wenqing, manajer baru ruang karaoke, jatuh cinta pada Pearl pada pandangan pertama. Memanfaatkan Pearl melepas riasannya di ruang belakang. Dia berinisiatif untuk naik dan berbicara dengan Pearl. Tapi dia bertahan, dan setiap hari setelah pertunjukan Pearl, dia akan diberi air manis untuk melembabkan tenggorokannya. Pearl yang tidak pernah diperlakukan dengan baik, menjadi ingin mengetahui tentang pria ini untuk pertama kalinya. Hari itu neneknya kesakitan, tidak dapat mengawasi penampilan Pearl. Pearl memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk berkencan dengan Xie Wenqing. Dia berkata bahwa dia belum pernah bepergian sendirian sebelumnya. Jadi Xie Wenqing membawanya ke puncak gunung untuk menikmati pemandangan yang indah. Melihat penampilan Pearl, dia tahu bahwa di bawah penampilan Pearl yang tampak tajam, ada seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Saya sering mengajaknya bermain-main setelah itu. Pearl yang telah ditindas selama 20 tahun, secara bertahap jatuh cinta dengan rangsangan semacam ini. Dia menerima Xie Wenqing, tetapi dia tidak tahu bahwa hubungan antara keduanya ditemukan oleh neneknya. Memarahi Pearl sebagai perempuan yang menggoda laki-laki. Tetapi semakin buruk dia memarahi, Pearl semakin ingin bersama Xie Wenqing. Terlepas dari segalanya, untuk menyingkirkan kontrol nenek sepenuhnya, Pearl menyerahkan dirinya kepada Xie Wenqing, dan segera hamil. Xie Wenqing sangat senang saat mengetahuinya. Berinisiatif membawa pulang Pearl untuk bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tuanya dengan mudah menerima pernikahan itu. Keesokan harinya mereka datang untuk melamar. Tetapi kakek nenek yang tidak tahu apa-apa, bereaksi sangat keras. Orang tua Xie Wenqing sangat marah, mengatakan bahwa pernikahan tidak akan terjadi. Nenek berteriak dan mengusir semua orang keluar rumah. Dia berbalik dan ingin memberi pelajaran pada Pearl. Berpikir bahwa dia perlu tampil di atas panggung untuk menghasilkan uang. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan menyeretnya untuk tampil. Pearl mulai muntah dan merasa mual. Dia segera ke kamar mandi. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat ada kesempatan untuk pergi. Dia melarikan diri dengan berhati-hati. Tetapi tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Jadi dia hanya bisa pergi ke rumah Xie Wenqing. Berinisiatif untuk mengungkapkan semuanya kepada orang tua Xie Wenqing. Sejak itu, Pearl tinggal di rumah Xie Wenqing. Xie Wenqing berkata bahwa tanpa restu dari kedua orang tuanya, pernikahan mereka tidak akan terwujud. Jadi Pearl membawa Xie Wenqing ke rumah orang tuanya keesokan harinya. Dia ingin orang tuanya membujuk kakek neneknya untuk menerima pernikahan itu. Tetapi ayahnya menamparnya ketika mengetahui bahwa Pearl hamil. Tamparan itu juga benar-benar menghancurkannya harapannya. Hubungan antara keduanya terancam, dan dia berlari keluar sambil menangis. Melihat ini, Xie Wenqing juga mengerti bahwa melalui peristiwa ini, semua anak berhasil menyatukan semua anggota keluarga. Nenek mengira dia telah membesarkan Pearl selama 20 tahun. Tetapi sekarang Pearl meninggalkan seluruh keluarganya demi seorang pria. Di sisi lain, Pearl dan Xie Wenqing mengadakan pernikahan sederhana. Melihat Pearl sudah menjadi menantunya, ibu mertuanya mengudara.
menuntut agar Pearl memutuskan hubungan dengan keluarga kelahirannya di masa depan. Tidak bekerja, dan merawat suami dan anak-anaknya di rumah. Pearl tidak punya pilihan selain tersenyum dan setuju. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xie Wenqing menunjukkan sifat aslinya setelah menikah. Ibu mertua, yang marah sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa, terus mencampuri kehidupan pernikahan mereka. Tanpa diduga, ibu mertua tidak menyukai Pearl. Langsung memotong sumber keuangan mereka. Xie Wenqing tidak punya pilihan selain membuka restoran dengan Pearl. Pearl menyajikan makanan setiap hari dalam keadaan hamil. Meskipun harus kerja keras, dia juga puas. Tetapi suami yang ingin membentuk keluarga generasi kedua yang kaya, memarahi koki, dan memarahi pelayan. Bisnis restoran secara bertahap menjadi sepi. Xie Wenqing hanya menyalahkan Pearl sepenuhnya. Restoran tutup, Xie Wenqing menganggur tertidur di rumah sepanjang hari. Pearl mengeluh, meminta suaminya untuk bekerja. Tetapi ibu mertua di samping tidak terima saat mendengarkannya. Anak saya tidak pernah mau mengatakan sepatah kata pun, kenapa Anda mengkritiknya? Karena dia tidak dapat mengandalkan suaminya. Jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke pekerjaan lamanya. Mengandalkan koneksi mereka di masa lalu. Keduanya berhasil masuk. Penyanyi cantik Pearl yang sedang hamil, bekerja tanpa lelah. Setelah tampil di atas panggung, bisnis karaoke dengan cepat meledak. Tepat ketika keduanya berpikir bahwa saat-saat indah akhirnya tiba. Rekan mereka datang. Menuduh mereka mengabaikan peraturan dan memonopoli pasar. Jika mereka tidak keluar, mereka akan dibunuh. Tanpa rasa takut, Pearl berbalik. Dia dibesarkan di tempat ini sejak dia masih kecil. Saat dia belum pernah melihat apapun. Tetapi Xie Wenqing membujuknya untuk menutupinya. Dia tidak hanya menyuruh Pearl untuk tutup mulut. Tetapi dia juga berjanji di depan umum bahwa dia akan menutupnya. Sekarang Pearl sangat marah. Tetapi Xie Wenqing menyuruh Pearl untuk memikirkan anak di perutnya. Tidak bertindak secara emosional, sehingga keduanya memulai perang dingin. Xie Wenqing pergi untuk mabuk sepanjang hari. Menggoda para wanita cantik. Pearl mengetahui semua ini tetapi menahannya. Karena bisnisnya tidak dapat dilanjutkan. Mereka pergi keluar kota. Bertemu dengan pemilik tempat itu dan ingin menyewa tempatnya. Di luar dugaan, bosnya ternyata pembohong. Dia menghilang setelah mendapatkan uang sewa 5 juta untuk tempat tersebut. Xie Wenqing menuduh Pearl terlalu gegabah. Mudah dibodohi hingga tertipu. Setelah keduanya bertengkar hebat, Pearl berjalan sendirian dan berkeliaran tanpa tujuan. Melihat pemandangan jalanan yang sudah dikenalnya, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia datang ke sini untuk syuting film, ketika dia masih kecil, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang baik hati. Berbagi makanan dengannya, dan berkeliling untuk bermain. Dia telah melihat dirinya dalam penampilan yang paling memalukan. Tetapi mencoba mengelilingi dirinya dengan cinta. Itu menjadi peristiwa yang menyedihkan. Jadi dia memutar panggilan telepon. Sebelum tersambung, perutnya mulai sakit. Beruntung Pearl ditolong oleh kedua siswa yang sedang lewat. Dia bertemu dengan Lin Jiahe, anak laki-laki 10 tahun. Lin Jiahe masih memiliki perasaan yang sama terhadap Pearl. Tetapi sekarang dia sudah menikah dengan orang lain. Dia hanya bisa mendengarkan masalahnya sebagai teman. Ketika dia mengetahui bahwa Pearl ditipu 5 juta. Lin Jiahe segera pulang dan menandatangani cek sebesar 5 juta. Memberinya Pearl sebelum Pearl pergi. Dia tidak tahu bagaimana membersihkan kekacauan setelah kembali. Dia hanya bisa berjanji untuk mengembalikan uang itu secepatnya. Tapi yang diinginkan Lin Jiahe bukanlah uang. Keengganan di hatinya membuat Lin Jiahe putus asa untuk marah. Di sisi lain, sejak Pearl memutuskan hubungan dengan keluarganya, kakek tertekan sepanjang hari. Dia ingat bahwa Pearl selalu diintimidasi dan dianiaya oleh keluarganya ketika dia masih kecil. Kakek tidak berani menolak, sehingga nenek sering diam-diam mengajak Pearl bermain dan mengobrol dengannya untuk menghilangkan kebosanan. Di rumah yang menindas ini, Pearl kecil seperti seberkas cahaya yang menerangi kehidupan kakek. Tetapi karena kepengecutannya, dia menuruti kekejaman nenek. Akhirnya memaksa Pearl pergi dari rumah.
Kakek terjatuh ke kolam kecil dan meninggal. Ketika Pearl mengetahui berita kematian kakeknya, dia terhuyung-huyung dan merangkak. Dia adalah satu-satunya kerabat di keluarga yang mencintainya. Pearl menyesalinya, dan memohon kepada keluarganya untuk mengizinkannya masuk. Dia ingin menemui kakeknya untuk terakhir kalinya. Tapi mereka semua menyalahkan Pearl atas kematian kakek. Pearl terpaksa melahirkan setelah baru 7 bulan hamil. Karena janinnya gelisah akibat gejolak emosi. Tetapi ketika dia melihat putranya, dia tercengang. Putranya lahir prematur. Pearl tidak bisa menerima kenyataan ini. Setiap kali dia melihat anak itu, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ia meneteskan air mata menyalahkan diri sendiri setelahnya. Xie Wenqing harus merawat putranya sendirian. Tetapi ibu mertuanya menyalahkan Pearl atas segalanya. Berpikir bahwa dia tidak boleh berkeliaran selama kehamilan. Xie Wenqing terjepit di antara keduanya, dan hidupnya sangat sulit. Jadi dia pergi ke bar sepanjang malam untuk mabuk. Perempuan di sekitarnya mengambil kesempatan untuk memberikan kehangatan. Di bawah gerimis lembut, keduanya jatuh cinta. Pada saat terakhir, Xie Wenqing sadar dan memikirkan dirinya sendiri. Tidak boleh mengkhianati Pearl. Saat ini dia memberikan Pearl hadiah kalung. Untuk menghilangkan rasa bersalahnya Pearl, yang tidak tahu apa-apa sangat tersentuh. Dia bertekad untuk ceria dan memulai karir yang baik. Setelah berdiskusi, keduanya berencana memasuki industri perhotelan. Tetapi mereka bertemu dengan Lin Jiahe dan istrinya ketika mereka menjalankan bisnis. Xie Wenqing merasa bahwa dia telah menawarkan uang untuk membantu mereka berdua melewati kesulitan terakhir kali. Jadi dia berinisiatif mengundangnya untuk membuka hotel bersama. Tapi spesialisasi Lin Jiahe terletak di pasar saham, jadi dia menolak keduanya. Tetapi ketika dia mengetahui dari Pearl bahwa Xie Wenqing bukanlah seorang pengusaha yang baik, dia tidak tahan melihat Pearl menjalani kehidupan yang naik turun. Jadi dia mengajak Xie Wenqing untuk bekerja sama dengannya. Di bawah pengawalan Lin Jiahe, Xie Wenqing naik selangkah demi selangkah. Segera menjadi pemimpin industri perhotelan lokal. Pearl mundur ke belakang layar, dan melahirkan 2 anak lagi hanya dalam 5 tahun. Tepat ketika Pearl berencana memulai hidup baru dengan Xie Wenqing, seorang perempuan bertemu dengan Xie Wenqing lagi. Kali ini, Xie Wenqing gagal menahan godaan. Perempuan itu juga gelisah dan berinisiatif datang ke hotel Xie Wenqing untuk mencarinya. Akibatnya, keterikatan antara keduanya terlihat oleh bawahan Lin Jiahe. Lin Jiahe tidak tahu apakah dia harus memberitahu Pearl atau tidak. Apa yang dia pikirkan tentang Pearl semua terlihat oleh istrinya. Dia menjadi gila karena cemburu, tetapi dia tidak berdaya. Lagi pula, dialah yang bersikeras untuk menikah dengannya. Ketika dia tahu bahwa ada seseorang perempuan dan di dalam hatinya, dia hanya dapat memenuhi peran sebagai istri yang baik. Membiarkan Lin Jiahe memulai bisnis bersama untuk mereka berdua. Rekannya menyembunyikan kebusukan Xie Wenqing dan memberikan Pearl cek, mengingatkannya untuk tidak menyerahkan semua kekuatan finansial kepada Xie Wenqing. Dia juga perlu memikirkan masa depannya sendiri. Tetapi Pearl terlalu percaya pada suaminya. Jadi dia berbalik dan memberitahu Xie Wenqing cek itu. Lin Jiahe tidak punya pilihan selain memberitahu saudara perempuan Pearl tentang hal itu. Memberitahu Pearl tentang keberadaan Xie Wenqing. Pearl tidak ingin mempercayainya. Jadi dia membawanya ke tempat Xie Wenqing dan perempuan itu menunggu. Ketika dia melihat mereka berdua, semua kepercayaan Pearl benar-benar runtuh. Dia tahu bahwa apa yang mereka berdua katakan semuanya bohong. Tetapi demi ketiga anaknya, beberapa tahun terakhir keduanya telah berjalan bergandengan tangan. Pearl memaksakan dirinya untuk mempercayai omong kosong Xie Wenqing. Tetapi begitu kepercayaan itu runtuh, mereka berdua tidak lagi dekat. Keduanya tidur terpisah. Xie Wenqing berbaring di sofa di ruang tamu untuk tertidur di malam hari. Dia gagal mendapatkan pengampunan Pearl. Dia menerima telepon dari perempuan itu. Pearl di kamarnya juga mengangkat telepon. Xie Wenqing masih ingin mengelak. Tetapi Pearl tidak ingin berdebat lagi. Dia keluar dari rumah dengan membawa koper, untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup dengan baik tanpa laki-laki.
Dia minum dan menemani pelanggan sepanjang malam. Terus berkaraoke untuk menghibur mereka. Tetapi dia tidak bahagia. Pengkhianatan suaminya membuatnya hidup dalam bayang-bayang. Di sisi lain Xie Wenqing menyesali perbuatannya. Awalnya, bisnis hotel dikelola oleh Pearl. Tetapi sejak dia pergi, seluruh hotel menjadi kacau. Karena kekacauan keuangan, Xie Wenqing tidak hanya menjual hotel, tetapi juga berutang besar, dan perempuan itu juga pergi meninggalkannya. Dia benar-benar terpuruk. Pergi ke bar setiap hari, mabuk dan bermimpi. Hari ini, seorang pelayan dipaksa mati oleh Xie Wenqing. Pelayan melihatnya membawa satu kompan bensin. Meskipun pelayan mengetahuinya tepat waktu. Rokok di tangannya secara tidak sengaja terjatuh ke bensin. Seluruh bar dilalap api, dan Xie Wenqing terbakar dalam api. Ketika Pearl mengetahui berita kematian suaminya, dia bergegas ke rumah sakit. Tetapi hanya melihat wajahnya yang terbakar. Ibu mertuanya memarahinya. Dia membunuh kakeknya sebelumnya, dan sekarang dia membunuh suaminya. Pearl, yang telah berjuang melawan takdir, untuk pertama kalinya menyadari mungkin dia benar-benar malapetaka. Dia benar-benar kehilangan keberanian untuk hidup. Berbaring di tempat tidur sepanjang hari sambil menangis. Setelah Lin Jiahe mengetahui hal ini, dia membawa ketiga anaknya. Xie Wenqing sangat mencintai ketiga putranya selama hidupnya. Sekarang Pearl harus tetap semangat. Saat ini, orang tuanya juga datang ke pintu. Melihat situasi berantakan, mereka memutuskan untuk membawa anak bungsu untuk mereka rawat. Sementara dua kakak lainnya di sisi Pearl agar mereka bisa menjaganya. Demi mereka Pearl harus tetap hidup dan ceria. Tetapi hatinya telah mati dengan Xie Wenqing. Jadi dia mulai minum dengan tamu bahkan tidak terkendali. Akibatnya, kepribadiannya menjadi mudah tersinggung. Setiap hari ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, dia melampiaskan dan memukul serta memarahi anak-anak. Melihat mata anak-anak yang ketakutan, Pearl tersadar. Dia menangis dan meminta maaf kepada anak-anaknya. Tidak mengerti mengapa dia menjadi orang yang paling menyebalkan. Untuk mencegah dirinya menyakiti anaknya lagi, Pearl kembali ke rumah neneknya dalam keadaan mabuk setiap kali setelah pulang kerja. Dia hanya bisa tidur nyenyak di bawah selimut yang dia miliki ketika dia masih kecil. Di sisi lain, keluarga Lin Jiahe menemukan bahwa Pearl belum kembali. Jadi dia bergegas ke rumah neneknya. Nenek telah melihat pemikiran Lin Jiahe tentang Pearl. Jadi dia memintanya untuk tinggal bersama Pearl. Pearl di rumah tidak memiliki pemandangan yang indah dari segalanya. Setelah neneknya tertidur, Pearl memilih untuk pergi diam-diam. Hujan deras mengguyurnya. Pearl berharap dia bisa mati seperti ini. Tetapi dia masih harus bekerja sampai pagi. Beberapa hari terakhir minum membuat Pearl sering berhalusinasi. Terkadang dia melihat Xie Wenqing di cermin. Keduanya kembali ke cinta manis mereka sebelumnya. Kadang-kadang dia melihat kematiannya sendiri dilaporkan di televisi. Di bawah segala macam siksaan, Pearl akhirnya kewalahan. Dia memanggil Lin Jiahe, mengucapkan selamat tinggal di telepon. Lin Jiahe bergegas untuk menemuinya. Tetapi menyaksikan Pearl yang hendak melompat dari gedung.